Giat hari ini Pak. Ya, saya hanya ingin konfirmasi penjelasan berkaitan dengan hasil reses dan pokok-pokok pikiran DPR. Kan memang berkaitan dengan infrastruktur ini semua kita pahami memang betul anggarannya tidak ada. Semua habis lah intinya. Tapi kan ini di bawah teman-teman kan baik itu kepala pekon, camat kan selalu nanyain, Pak, khusus untuk Jalan Margodadi, Jati Agung, Tanjung Anom, Sumber Agung itu sudah sangat memprihatinkan. Kapan mau terrealisasi? Berkaitan Musrembang, menurut Pak Suryo dilaksanakan, sudah kami laksanakan. Kecamatan sudah clear. Lalu saya sebagai DPRD, sebagai legislatif, fungsinya reses saya gunakan. Pokok-pokok pikiran sudah masuk. Tapi sudah hampir 2 tahun tidak terrealisasi. Itulah yang membuat saya hari ini sebenarnya ingin ketemu dengan para petinggi di PUPR Kabupaten Pringsewu. Lalu yang terakhir saya pesan, ada sih beberapa PL-PL itu, dan itu bangunannya menurut saya sangat memprihatinkan. Tidak sampai 3 bulan sudah hancur lagi, 6 bulan hancur lagi. Lalu kualitasnya seperti apa sih? Kebetulan saya ini kan nggak ngerti dunia bangunan. Jadi saya juga bingung. Nah ini juga keluhannya kan banyak masyarakat. Bahkan terakhir saya ngomong, Pak Kakon, Pak Tekon ini sampean bawa orang demo aja ke DPR, saya tunggu gitu bilang. Supaya kalian tahu bahwa saya kalau kerja untuk rakyat serius, saya bilang. Tapi memang DPR itu 40, saya bilang, kolektif kolegial, anggaran dibagi habis. Nah kebetulan saya bilang, sudah saya jelaskan, kalau di sana itu nggak bisa kalau nggak dirigit beton. Kemarin ada penjelasan dari Kabid PUPR-nya, 1 kilometer itu 3 miliar, nah kalau 7 kilometer sekian miliar. Ya saya bilang, kau nggak usah berdalih lah. Kalau memang PUPR ini nggak ada anggarannya, bikinlah proposal, bendera putih kita yang bawa ke DPR RI. Kan ada kayak impres itu di Parasuka itu, kan dapat 20 M. Itu kan dari impres, saya bilang. Kalau memang kita kabupaten nggak sanggup, ngomong dong. Jangan sok cihuy lah gitu. Saya bilang jangan sok gerot, tapi rakyat ini kan ngeluh terus. Taunya DPR ini nggak kerja, itu yang bikin saya terus lama-lama. Apalagi nunggu pemilu, siap ketemu pasti tanyanya itu, tanyanya itu. Terus ini Pak, apa pembangunan yang diduga kualitasnya jelek itu ada di dapil Bapak? Lebih spesifiknya di daerah mana Pak? Ya kalau lebih spesifiknya memang ada di beberapa pekon. Tapi kemarin sudah kayak konfirmasi termasuk plang. Saya bilang sama kabitnya, Mas kalau mau bangun bang, plang dipasang. Kalau enggak saya tendang, saya bilang. Kalau enggak saya bubarin itu semua. Gitu. Nah, kebetulan terus langsung dipasang semua. Jadi saya bilang saya enggak, kalau dapil saya nggak mau pokoknya jangan malu-maluin. Apalagi itu anggaran punya pemerintah, yang itu juga dari rakyat. Ya rakyat nggak berani Pak ngomong-ngomong kayak gitu. Soalnya cuman curhatnya di belakang ini bikin saya capek. Curhat di belakang, kepala pekon aja curhat di belakang, lalu diajakin, ya udah aksilah saya tunggu. Nanti koordinasi bikin surat resmi, nggak apa-apa nanti saya kawal. Itu yang perintah Pak Suryo gitu. Supaya memang di dalam dunia pemerintahan politik ini harus ada pressure. Ya kayak petani ngeluh kemarin kan, ya supaya bagus begitu kalau nggak didengerin. Itu daripada kita nunggu makan hati, lama-lama berak di tempat nanti lama. Ada kemungkinan sih kan Pak ke lokasi bangunan itu? Gini Pak, permasalahannya saya ini berkaitan kode etik DPRD. Saya ini kan ketua komisi 1, sedangkan PUPR ini mitranya kan komisi 3. Itu yang saya kode etik internal itu yang saya jaga. Maka saya juga kalau diajak teman-teman untuk sidang infrastruktur, bukan Pak, bukan. Memang masyarakat tahunya DPR itu semua tugasnya, betul. Tapi setelah di dalam itu kan sudah ada kode etik, tatipnya, ya kita harus bagi. Mana yang menjadi mitranya itu menjadi tanggung jawab mereka. Nah kebetulan karena itu yang dicurhati dapil saya, maka saya mau ngomong di sini. Kalau di luar itu saya nggak mau ngomong gitu. Ya kalau nanti kalau mitra komisi 3 ngomong, Pak Suryo, dapilku kau tanggung jawab nggak terhadap dapilku? Gitu masalahnya. Kan saya merasa yang dipilih dapilku sekarang. Nah, saya punya beban moral, apalagi sekarang mau pemilu. Itu yang bikin saya lama-lama tiap ketemu mau pusing saya, menurut terus.
Pusing ini ngendi lho, duit-duit negara kok pusing, kecuali duitmu dibangun lah pusing. Loh. Mekanisme prosedural kalau kabupaten nggak sanggup ada biaya provinsi, ada biaya RI pusat. Oh impres jelas kok instruksi presiden. Ini anggaran ada 84 triliun yang dibagi untuk seluruh Indonesia. Loh, apalagi kan jelas bupati kita itu punya dengan gubernurnya jelas kekeluargaan. Apa susahnya? Ya kalau mekanisme kemarin saya dampingi dengan anggota Komisi 2 DPR RI. Syaratnya Mas, satu kalau mau ya dari bawah dulu usulannya, baru yang berani ngeluarin rekomendasi. Kalau DPR itu jelas tupoksinya kan. Kalau dia trias politika, kalau kita ini bunyinya mitra. Tapi terkait ini Pak, terkait Kabid yang pernah dihubungi oleh Pak Suryo selaku Ketua Komisi 1, apa tanggapannya Pak? Kemarin saya WA itu cuman malah sambil guyon-guyon, nggak dijawab serius. Saya kan upload ini ya, hasil reses saya ini, malah dia sambil guyon-guyon dia. Jadi kesannya, oh kita diajakin ngobrol musyawarah baik-baik nggak bisa gitu. Tapi yang saya kan lihat indikasinya kalau kedekatan dengan si A si B semua dikasih gitu loh. Itu yang bikin saya lama-lama kita nggak ngerti 40 itu gambarannya gampang kok matainnya. Itu. Ya, jangan dong saya bilang. Kalau kita bisa baik-baik kita juga bisa nggak baik-baik gitu. Apalagi bunyinya jelas fungsi pengawasan DPRD itu kok. Gitu. Oke, clear? Satu lagi Pak, Apa ini meneh? kan Komisi 1, berarti kan membidangi soal pemerintahan toh. Nah ini kan dilihat kondisinya kantor seperti ini. Apakah nanti dinas kita dipanggil untuk hearing atau seperti Ya makanya saya bilang tadi kan sama Satpol PP, kau jangan bilang kosong. Saya konversi pers loh, saya ketua komisi 1 loh. Fungsi saya pengawasan, saya panggil inspektorat kalau semua. Ini kan tugas kalian pelayanan mau ini, kalau kecuali di luar jam kerja ya kosong nggak masalah. Ini Yang ada ditemukan kalian. Kabid nggak ada di tempat Pak, hampir semua. Nggak ada semua kan di lapangan semua. Kalau yang mereka kan katanya tes eselon, makanya saya juga belum sempat panggil sebenarnya karena memang kasus